Oke, halo guys. Jadi ini adalah video yang part 2 dari soal TKA Ekonomi 2021. Oke, selamat menonton. Oke, nah sekarang aku ada soal lagi nih ya. Jadi diketahui ini kita suruh menyimpulkan dari fungsi permintaan ya. Jadi ataupun fungsi penawaran. Nah, jadi karena di soal ini ada pajaknya, berarti kan kita harus tahu dulu ya teman-teman. Kalau misalkan keseimbangan pasar itu rumusnya adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua rumus ini. Hanya saja di dalam soal ini kita udah tahu ya, dia adalah fungsinya fungsi P. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Kita langsung aja kita cari ya. Kalau kita mencarikan di sini ada optionnya sebelum sama sesudah ya. Berarti kita cari dulu yang sebelum. Oke. Nah, di sini udah ada sebelum, berarti ya udah PD sama dengan PS. Nah, karena di dalam soal udah ada, berarti kita masukin aja ya. Oke. Jadi kayak gini ya. Berarti kita langsung cari nilai Q-nya. Nanti langsung kita akan menemukan ya. Di sini langsung min 2Q kan sama dengan min 14.000. Nah, berarti Q-nya langsung aja ya. Kita bagiin min 14.000 ini kita bagiin dengan min 2. Nah, berarti Q-nya sama dengan 7.000. Oke, karena kita udah ketemu ya Q-nya 7.000, berarti kita akan cari P-nya. Ya, kita pakai fungsi P yang PD aja nggak apa-apa. Sama aja soalnya. Berarti 8.000 min Q. Berarti 8.000 min 7.000 ya. Berarti P-nya ini adalah 1.000. Nah, sekarang kita baca optionnya. Nah, berarti sebelum ya, yang sebelum ini berarti yang B ini jelas bukan. Yang B benar bukan. Jumlah sebelum pajak. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebelum pajak katanya kan. Nah, sebelum pajak ini berarti bener nggak? Kita buktiin. Kan Q-nya jumlah ya, jumlahnya jumlah Q-nya katanya kan 7.000 ya. Berarti di sini ya. Oke. Berarti jawabannya bukan nih. Bukan ya? Oke. Berarti kita baca dulu ya. Oke, sekarang kita cari yang sesudah. Kalau sesudah kan gampang ya. Sesudah itu kan rumusnya kayak gini. PD sama dengan PS. PS-nya ini kita ditambahkan dengan pajak. Oke, ini sorry ya guys ya. Jadi pennya ini udah tumpul, jadinya nggak bisa rapi, belum diganti. Nah, sekarang kita cari dulu yang PS-nya. PS-nya itu kan ini ya. Q-6.000. Oke, berarti kita langsung tambahkan 200 aja karena pajaknya 200. Berarti PS-nya adalah Q-5.800. Oke, ya udah kita masukin rumusnya aja. Nah, jadi ini tadi adalah 8.000 min Q sama dengan ini yang baru setelah pajak Q-5.800. Ya enggak? Nah, jadi kayak gini. Min 5.800, ini min 8.000. Nah, berarti min 2Q sama dengan min 13.800. Nah, berarti Q-nya adalah min 13.800, kita bagikan dengan min 2. Berarti Q sama dengan 6.900 ya. Nah, oke, kita udah ketemu ya Q-nya 6.900, kita masukin untuk cari P-nya sama dengan 8.000 min Q ya. Berarti 8.000 min 6.900 berarti berapa? 1.100. Oke, berarti jawaban yang paling tepat ini yang ini nggak mungkin ya, yang ini juga nggak mungkin, yang ini apalagi ini nggak mungkin. Berarti jawaban soal ini adalah yang B. Oke, nah sekarang kita soal berikutnya.
Jadi kita disuruh mencari uang yang dihabiskan Yosi selama berada di Indonesia. Yang pertama kita tahu dulu ya, di sini kurs yang berlaku di ini pertama dia punya uang yang menukarkan uang 6.750 dolar Singapura dengan rupiah. Nah, berarti di sini ingat ya kata kuncinya, kalau seandainya lainnya, maksudnya mata uang lain ke rupiah ya, gini di sini, atau enggak ini Rp ke lainnya. Ya, pertama teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi kalau seandainya ada soal misalkan penukaran uang dari dari luar negeri ke Indonesia ataupun sebaliknya, ya kan, berarti teman-teman harus gunakan yang ini. Kalau lainnya ke rupiah itu kita bisa menggunakan kursnya adalah kurs beli ya, kurs beli. Oke, berarti ini bisa dikali, sementara ini adalah kurs jual. Ya, ini kurs jual berarti bisa dibagi. Nah, kita lihat ya, soal yang pertama tadi adalah 6.000. Dia punya uang 6.750. Dia mau ke Indonesia ya. Maksudnya dia mau menukarkan dengan rupiah. Berarti kita kalikan dengan kurs beli. Ya, kurs beli. Berarti 6.750 kita kalikan kurs belinya itu yang ini. Ya, 10.469,68. Oke, berarti kalau kita rupiahkan menjadi 70.670.340 rupiah. Nah, kemudian dia itu juga akan menukarkan, ya enggak? Dia akan menukarkan di sini nih. Yosi masih memiliki uang yang akan ditukarkan dengan dolar, katanya kan, yang berlaku ini. Yosi menerima uang sebesar 3.600 dolar Singapura. Nah, kemudian dia akan tukar ya. Nah, di sini 3.000, dia punya uang 3.650. Nah, dia akan menukarkannya, dia belum tahu ya. Kita akan cari nilai X-nya dulu ya. Berarti di sini Oke, berarti di sini kalikan dengan kurs jual aja. Nah, berarti kita kalikan silang ya. Kalau kita kalikan silang kan kayak gini ya nantinya ya. Nah, berarti di sini 3.650 X kurs jualnya berapa? Kurs jualnya yang ini. Kurs jual. Oke. Ya, di sini kurs jual, iya benar ya. Kurs jualnya yang ini. Berarti dikali 10.654,19. Berarti X-nya sama dengan ini, kita kalikan ini. Berarti jadi 38.787.793,5. Nah, kemudian katanya di gini, Yosi menerima uang ini kan Singapura, maka uang yang dihabiskan Yosi selama berada di Indonesia. Nah, jadi selama berada di Indonesia seminggu katanya. Nah, kira-kira yang dihabiskan, jadi ya, uang yang dihabiskan, oke, uang yang dihabiskan sama dengan ya udah 70.670.000 ini 340 kita kurangkan dengan 38.887.793,5. Nah, berarti kalau kita lihat 31 ya, 31.782.546,2. Nah, kalau kita lihat jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita soal nomor berikutnya. Di sini kita akan mencari saldo kas yang ada di buku besar. Nah, saldo kas yang ada di buku besar katanya. Nah, di sini dianya menyetorkan uang, katanya menyetorkan uang 20 juta. Berarti di sini modal ya, setor modal. Nah, jadi dia punya setor modal itu adalah 20 juta. Oke, kemudian membeli perlengkapan secara kredit. Ya enggak, dia pembelian perlengkapan membeli perlengkapan secara tunai katanya. Membeli perlengkapan secara tunai berarti di sini 5 juta, tapi kreditnya 10 juta. Berarti pembelian
perlengkapan. Ya, tunai. Kalau tunai berarti ya udah ya, ini adalah 5 juta katanya. Oke, nah prefernya katanya atau price-nya itu adalah 150.000 ya. Nah, yang ditanyakan saldo kas, berarti gampangnya ngomong setor modal ini kan dia akan menambah kas ya. Nah, jadi kasnya kan akan bertambah yang ini ya. Yang pertama ini ya. Kemudian pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan ini secara tunai ini otomatis akan mengurangi kas. Ya enggak? Kasnya berkurang. Oke. Nah, kemudian prefernya juga sama. Nah, prefernya di sini juga akan mengurangi. Dia akan mengurangi kas. Di sini uangnya akan berkurang. Kas. Oke. Negatif. Oke. Ya udah gampangnya ngomong berarti 20 dikurang 5 kan 15 ya. 15 dikurang 150 berarti 14.850.000. Oke, gampang ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut di sini. Jurnal penerimaan kas. Jadi kita mencari jurnal penerimaan kas berdasarkan option ini ya, berdasarkan pernyataan 1 sampai 4. Nah, sementara kita lihat nomor 1 dulu. Perusahaan menjual barang dagang secara kredit ya, secara kredit. Berarti bukan ya, kalau menjual barang secara kredit ya udah, ini bukan masuk ke penerimaan ya. Ini bukan penerimaan kecuali secara tunai. Kalau secara tunai ya baru berarti ini masuk penerimaan kalau secara tunai. Tapi karena ada kata kredit berarti ini masuk ke penjualan ya. Nah, kemudian yang nomor 2, perusahaan menjual barang dagang kepada Udin dibayar cek. Ya udah, ini penerimaan kas. Ini benar nih. Kemudian yang ketiga, perusahaan melakukan pembayaran beban perlengkapan sebesar 900. Pembayaran berarti bukan ya. Ini adalah pengeluaran kas. Namanya juga pembayaran berarti pengeluaran. Nah, berarti ini salah. Berarti otomatis 24 ya. Sekarang kita buktikan. Perusahaan menjual sejumlah barang. Oke, kalau dia menjual barang ya udah nanti dapat duit kayak gitu ya. Berarti 24. 24 itu berarti C. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya ini. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia memiliki dasar hukum. Jadi kalau kita ngomongin pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Ya enggak? Nah, biasanya di situ tentang Pemeliharaan Negara atau PP Peraturan Pemerintah Nomor 39 ya, 39 tahun 2007. Nah, yang ini ya. Sementara yang ini bukan, yang ini juga nggak masuk, yang ini juga nggak masuk, berarti yang 4 saja. Kalau 4 saja berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, sekarang kita soal yang ini. Di sini ada perusahaan pada pasar persaingan sempurna mencapai kondisi maksimum ketika. Jadi, kalau perusahaan persaingan sempurna ini kan ini ya satu di mana dia adalah price taker ya. Jadi harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi untuk mencapai kondisi maksimum itu di persaingan sempurna, yang pertama kita baca harga sama dengan penerimaan marginal dan biaya marginal. Ini benar ya, nomor 1 benar ya. Karena apa? Karena laba maksimum ya, laba maksimum itu rumusnya adalah MC ya. MC itu kan biaya marginal ya. Itu sama dengan MC itu sama dengan MR. Nah, MR itu berarti penerimaan marginal. Nah, kalau kita lihat opsi pertama, penerimaan rata-rata sama dengan harga. Ya, ini masuk juga ya, ini masuk. Ya, kemudian biaya marginal sama dengan penerimaan marginal ya, ini juga masuk. Sementara ini biaya rata-rata sama dengan enggak lah. Ya, yang benar itu adalah 1, 2, 3, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, nah sekarang BPR. Jadi BPR itu ada pelarangan di dalam BPR. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Bank Perkreditan Rakyat, dia kan usaha ya. Usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat itu adalah menghimpun. Menghimpun apa? Menghimpun dana dari masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Nah, biasanya BPR itu akan memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa kredit dan menyediakan pembiayaan serta penempatan dana, baik dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, ataupun tabungan di bank lain. Nah, kalau kita lihat di sini, berdasarkan prinsip dari ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah,
pernyataan yang pertama ini enggak ya, dia menyediakan pembiayaan enggak, kemudian dia enggak menghimpun dana dalam bentuk deposito berjangka. Jadi dia nggak hanya ini ya, nggak hanya deposito berjangka sebenarnya. Kenapa? Karena dia itu akan menghimpun dana ya, yang hanya dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat. Berarti kan ini ya, yang nomor satu benar, sorry. Yang dua memberikan pinjaman benar dong. Yang ketiga menghimpun dana benar. Nah, kalau yang nggak boleh baru ya tidak boleh dilakukan itu nomor 4. Nah, kalau yang boleh dilakukan itu nomor 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ini. Soal yang ini itu berdasarkan ya dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, kira-kira pasar monopoli akan selalu memperoleh laba. Jadi pernyataan ini salah ya. Ini adalah salah ya. Kenapa? Karena belum tentu perusahaan monopoli dalam jangka pendek itu akan memperoleh laba meskipun hanya ada satu produsen di pasar tersebut. Kenapa? Karena laba itu biasanya terjadi pada saat harga jual P ya. P itu lebih tinggi daripada AC biasanya. Nah, ini berarti salah. Kemudian sebabnya monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri dan laba maksimum tercapai bila perusahaan berproduksi pada tingkat output pada saat penerimaan total TR maksimum. Nah, ini juga salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena untuk memperoleh laba maksimum itu perusahaan ya di dalam pasar monopoli ya, monopoli itu perusahaan harus memproduksi barang ya, dimana MR itu sama dengan MC ya. Berarti MR itu kan TR turunan ya. MR itu kan sama dengan TR turunan, sementara MC itu adalah TC turunan. Nah, kalau kita lihat ini berarti option yang benar itu adalah yang E, keduanya salah kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara masalah permasalahan pokok ekonomi yang berkaitan dengan what apa. Jadi kalau kita ngomongin masalah ekonomi, ini ada masalah klasik dan ada masalah modern ya. Wait. Nah, di sini ada masalah klasik. Jadi ada masalah klasik. Kalau masalah klasik itu dibagi 3 ya. Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribution atau distribusi. Ya, oke. Nah, sementara kalau masalah modern, kalau kita bicara masalah modern, ini berarti adalah masalahnya adalah 3 ya, apa barang yang akan diproduksi, kemudian bagaimana memproduksi, sama forum ya, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, di dalam soal ini yang ditanya adalah permasalahan pokok yang berkaitan dengan pertanyaan apa. Apa itu meliputi apa sih, kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini nomor 1, sasaran penjualan alat elektronik untuk kalangan menengah ke atas. Ya jelas ya, untuk apanya, berarti penjualan alat elektronik ya, ini benar. Seorang produsen memproduksi tas dari bahan kulit. Ya, berarti ini enggak salah. Kenapa? Karena ini lebih ke how, bagaimana ya. Lebih ke bagaimana. Sementara yang ketiga, teknik yang digunakan oleh produsen ialah teknik padat modal. Teknik, berarti teknik apa? Ya gitu ya. Apa? Berarti ini benar ya. Nomor ini benar. Jumlah pakaian yang akan diproduksi. Enggak ya, ini salah ya. Berarti 1, 3. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah permasalahan pokok ekonomi ini di what, misalnya kayak apakah akan memproduksi bahan makanan, pakaian, dan jasa, apakah akan memproduksi bahan makanan, pakaian, atau jasa, atau jenis pakaian sehari-hari, atau pakaian olahraga, kira-kira berapa jumlah pakaian olahraga yang akan diproduksi. Nah, itu biasanya dipecahkan, pernyataan yang tepat itu adalah nomor 1. Tapi kalau nomor 1 ini, sorry ya, nomor 1 ini sasaran penjualan alat elektronik. Kalau sasaran itu yang berarti ini ya, forum ya. Ini kan forum ya. Sorry, ini forum. Oke, saya keliru analisisnya. Ini forum ya. Nah, di sini jelas bukan A. Wah, ini kurang teliti nih ya. Nah, ini adalah forum, sementara yang nomor 2 ini dia masuk.
seorang produsen memproduksi tas ini adalah apa? Nah, kalau teknik yang digunakan ini juga bukan ya, ini adalah how, bagaimana. Nah, ini bukan, berarti yang ini jawabannya 24 itu berarti yang C, ya, yang C. Nah, sekarang soal berikutnya, PT. Nah, ini ditanya adalah PT. PT itu adalah perseroan terbatas ya. Dia adalah salah satu bentuk badan usaha milik swasta. Dimana kalau kita ngomongin PT ini, kita baca pemilik terbagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, ini bukan ya. Ini jelas salah. Kemudian lembaga mudah memperoleh modal dari lembaga keuangan, ya jelas benar ya. Lebih mudah memperoleh modal dari lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, memperoleh modal dari iuran seluruh anggota badan usaha. Ya, ini enggak lah ya. Ini jelas bukan. Kekuasaan tertinggi badan usaha dimiliki oleh pemegang saham. Iya ya, benar ya. Berarti 24. 24 itu berarti C. Ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk prediksi soal TKA Ekonomi 2021. Mudah-mudahan pembahasan soal ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan berjuang di PTN 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.